Siapa yang nggak kenal dengan perayaan Imlek? Perayaan Tahun Baru Cina yang biasa kita kenal dengan perayaan Imlek itu asal mulanya diperkirakan sebelum dinasti Qin. Perkiraan atau kemungkinan lain perayaan Imlek ini dimulai pada tanggal 1 pada dinasti Xia, bulan ke-12 dinasti Shang. Sedangkan pada masa dinasti Zhou, perayaan Imlek ini dimulai di bulan 11. Selain sejarah, ada juga mitologi Tahun Baru Imlek yang perlu diketahui. Mitologi ini berkaitan dengan mitos Imlek. Setiap Tahun Baru Imlek dirayakan ketika mereka berhasil melawan seekor hewan mitos yang bernama Nian, atau yang artinya tahun. Dalam bahasa Cina, hewan bernama Nian ini selalu muncul di awal Tahun Baru Cina dan memangsa hewan-hewan ternak milik penduduk, bahkan anak-anak para penduduk Cina. Akhirnya, masyarakat memiliki ide untuk menaruh sejumlah makanan dan sajian di depan pintu rumah mereka setiap tanggal 1 di awal tahun. Menurut orang-orang Cina, hal tersebut akan mampu menyelamatkan mereka dari mangsa hewan Nian. Sebab hewan tersebut hanya akan memangsa makanan yang disediakan oleh warga dan tidak akan memangsa warga atau penduduk Cina tersebut. Mitos Imlek ini masih terus beredar dan bahkan dipegang teguh secara turun-temurun. Imlek selalu identik dengan warna merah. Konon, suatu saat seorang penduduk tidak sengaja melihat hewan ini berlari ketika bertemu seorang anak yang menggunakan kostum berwarna merah. Sejak itulah, warga tahu kekurangan hewan ini adalah takut akan segala hal atau benda yang berwarna merah. Alasan inilah yang menjadikan tradisi Imlek dengan memasang lentera berwarna merah di setiap rumah. Setiap awal tahun baru tiba, bukan hanya lentera, namun juga tirai dan pintu yang dipasangkan dengan warna merah. Ada beberapa hal yang menarik menjadi ikon dalam perayaan Imlek selain warna merah. Yang pertama ada angpau. Imlek rasanya kurang lengkap tanpa angpau atau amplop yang berisikan uang. Amplop ini memang merupakan salah satu tradisi di mana orang dewasa yang sudah menikah wajib memberikan uang tersebut sebagai tanda kemakmuran dan membagi kebahagiaan kepada anak-anak. Ciri khas selanjutnya yang tidak boleh dilewatkan ketika Imlek adalah kue keranjang. Rasanya tidak lengkap Imlek tanpa kue keranjang ini. Kue keranjang atau biasa disebut dengan Niangou berarti kue tahunan karena hanya dibuat setahun sekali, yaitu saat menjelang Imlek. Bahan dasarnya sederhana, yaitu tepung ketan dan gula merah. Kue keranjang umumnya berbentuk bulat dan agak tebal. Dari filosofinya, kue keranjang ini sebenarnya merupakan bentuk harapan keluarga agar dapat terus bersatu dan melewati berbagai masalah yang terjadi pada tahun tersebut. Selanjutnya, hal yang tidak boleh dihilangkan ketika Imlek tiba adalah ketersediaan buah jeruk. Meskipun umum, buah yang satu ini menjadi makanan khas Imlek. Jeruk ini melambangkan rezeki yang melimpah, sebab jeruk itu berwarna kuning keemasan.